Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Marani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Latar belakang. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau disebut BNN, kasus pemakaian narkoba oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD hingga tahun 2007 berjumlah 12.305. Data ini begitu mengkhawatirkan karena seiring dengan meningkatnya kasus narkoba, khususnya di kalangan usia muda dan anak-anak, penyebaran HIV atau AIDS semakin meningkat dan mengancam. Penyebaran narkoba menjadi makin mudah karena anak SD juga sudah memulai mencoba menghisap rokok. Tidak jarang para pengedar narkoba menyusup zat-zat adiktif atau zat yang menimbulkan efek kecanduan ke dalam linting tembakaunya. Hal ini menegaskan bahwa saat ini perlindungan anak dari bahaya narkoba masih belum cukup efektif. Walaupun pemerintahan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dalam pasal 20 sudah menyatakan bahwa negara, pemerintahan, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, perlindungan anak dari narkoba masih jauh dari harapan. Berdasarkan data di atas, penulis melihat hal yang cukup kompleks dalam hal ini adalah narkoba sudah cukup meresahkan bagi masyarakat awam pada umumnya. Maka dari itu, penulisan berharap dengan makalah ini dapat sedikit membantu bagi yang belum mengerti benar-benar bahaya penyalahgunaan narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah ini yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NABZA, yang merupakan singkat dari narkotika, psikopatika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau NABZA, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obat untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntungan dan dosis yang semestinya. Penyebaran narkoba. Hingga kini penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi, masyarakat, dan pemerintahan khawatir. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan. Namun, masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan, anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini, upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba. Kelompok berdasarkan efek. Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakaian, narkoba dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila konsumsi dalam sekian dosis tertentu, contohnya kokain dan LSD. Yang kedua, stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunaan lebih bertanya serta cenderung membutuhnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga, depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menentukan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakaian merasa tenang, bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri, contohnya futau. Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif. Karena secara tidak langsung, narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya, ganja, heroin, dan futau.
Jika terlalu lama dan sudah tergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran, maka penggunaan itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian. Jenis-jenis narkoba. Yang A, morfin. Morfin berasal dari kata Morpheus, dewa mimpi. Adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Cara penggunanya adalah dengan disuntik ke otot atau pembuluh darah. Gejala fisik penggunaannya yang pertama pupil mata menyempit, kedua melambatnya denyut nadi, ketiga tekanan darah menurun, keempat suhu badan menurun, kelima mengalami kelemahan pada otot. Atau tetapi jika sudah kecanduan akan mengalami kejang otot. B. Heroin atau putrau. Heroin yang dihasilkan pengolahan morfin secara kimiawi, akan tetapi reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. Cara pemakaiannya adalah dengan cara disuntik ke anggota tubuh atau bisa juga dengan dihisap. Gejala atau efek yang ditemukan pada penggunaan hampir sama dengan menggunakan morfin, yaitu yang pertama, melambatnya denyut nadi, kedua, tekanan darah menurun, ketiga, otot menjadi lemas, keempat, pupil mengecil, hilang kepercayaan diri, suka menyendiri, sering kali berdampak kriminal, misalnya berbohong, menipu, kesulitan saat buang air besar, sering tidur, kemerahan dan rasa gatal pada hidung, gangguan bicara atau cadang. C. Ganja atau cannabis mariana. Ganja disebut juga cannabis sativa, Saint cannabis indica. Adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat. Kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini adalah membuat si pemakai mengalami euforia, rasa senang yang berpanjang tanpa sebab. Tumbuhan ini telah dikenal manusia sejak lama. Seratnya digunakan sebagai bahan pembuat kantung dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Awalnya, tanaman ini hanya ditemukan di negara-negara beriklim tropis. Namun, belakangan ini, di negara-negara beriklim dingin pun telah banyak membudidayakan tanaman ini, yaitu dengan cara dikembangkan di rumah kaca. Cara penggunaan narkotika jenis ini adalah dengan cara dipandatkan menyerupai rokok lalu diisap. Efek atau gejala yang terlihat dari pecandu ganja adalah denyut nadi dan jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dan mengingat, sulit diajak berkomunikasi, kadang-kadang terlihat agresif, mengalami gangguan tidur, sering merasa gelisah, berkeringat, nafsu makan bertambah. Sabu-sabu merupakan zat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, seperti gangguan hipertensivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi. Cara penggunaan sabu-sabu adalah dengan jalan hisap. Efek yang ditimbulkan, jantung berdebar-debar, naiknya suhu tubuh, mengalami insomnia, timbulnya euforia, nafsu makan menghilang, kekurangan kalsium. Dampak negatif dari narkoba. Dampak narkoba jika disalahgunakan, atau disebut narkoba, narkotika, dan obat atau bahan berbahayanya, memang sangatlah berbahaya bagi manusia. Narkoba bisa merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilaku pemakaiannya. Dampak narkoba terhadap fisik. Pemakaian narkoba akan mengalami gangguan-gangguan fisik sebagai berikut. Berat badannya akan turun secara drastis, matanya akan terlihat cekung dan merah, mukanya pucat, bibirnya menjadi kehitam-hitaman, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah, buang air besar dan kecil kurangnya lancar, sebelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Dampak narkoba terhadap emosi. Pemakaian narkoba akan mengalami perubahan emosi sebagai berikut, sangat sensitif dan mudah bosan. Jika tidak berat atau dimarahin, pemakaian akan menunjukkan sikap membangkang. Lanjut, emosi tidak stabil, kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi narkoba, jauhilah orang-orang yang menggunakan narkoba walaupun sebenarnya mereka tidak mengingin kita, tapi kalau pikir kita
tidak kuat, maka tetap saja Anda akan terkecap. Pikirkan akibat buruknya yang membuat Anda memiliki alasan yang sangat kuat untuk tidak melakukan. Uang habis, kerjaan terlantar, otomatis menjadi pembohong, dan tentu waktunya Anda akan sangat sia-sia. Kalau minum beralkohol, usahakan jangan membicarakan narkoba. Seks yang nantinya akan membuat Anda penasaran untuk mencobanya. Pikirkan orang yang Anda sayang. Pikirkan bagaimana kecewanya mereka seandainya Anda seperti itu. Pikirkan kenikmatan yang sangat memuaskan apabila hidup ini tanpa narkoba. Uang banyak, hidup lebih teratur. Ketahuilah bahwa sehabis itu mengkonsumsi narkoba, maka bisa baru sadar bahwa uang habis, gemetar gak jelas, cenderung mempunyai ketakutan yang berlebihan. Untuk menanggulanginya jika menjadi pencandu narkoba, sediakan ruang khusus jika perlu dengan pintu terlalis, ruang lengkap dengan kamar mandi, karena pencandu pasti akan menggigil akibat kecanduan. Sediakan bacaan cerita atau pembacaan rohani akan lebih baik. Perlu juga, jika memungkinkan, memanggilan pemuka agama atau yang memahami agama sesuai kepercayaan masing-masing untuk memberikan siraman rohani yang menenangkan bagi pencandu. Sediakan makanan yang bergizi dengan menu 4 sehat 5 sempurna untuk mengembalikan kesegaran tubuh si pecandu. Berikan pendampingan dan semangat untuk sembuh dari kecanduan narkoba. Hiburan seperti ini, televisi pun jika dirasa perlu silakan berikan. Setelah seminggu atau 2 minggu, ajak keluar pagi dari ruangan untuk sedikit berolahraga. Terus-menerus hingga kecanduan benar-benar terasa dan teratasi dan sembuh. Jangan sampai pecandu kabur dari ruangan karena usaha untuk menyembuhkan akan sia-sia. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.